Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah seni berargumentasi dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah isu yang sangat penting. Isu yang dekat dengan kehidupan pendidikan kita, namun sering dianggap hanya sekedar masalah kecil. Isu itu yaitu bullying atau perundungan, yaitu sebuah perilaku yang dapat menghancurkan mental, merusak rasa aman, dan dalam beberapa kasus bahkan sampai mengancam nyawa. Mirisnya, kasus bullying tidak hanya terjadi di sekolah saja, bahkan banyak sekali kasus bullying yang terjadi sampai ke jenjang perkuliahan. Saudara-saudara sekalian, data menunjukkan bahwa masalah ini bukan lagi persoalan individu, melainkan persoalan nasional. UNICEF menyatakan bahwa lebih dari 41% pelajar di Indonesia pernah mengalami bullying, baik itu fisik, verbal, maupun digital. KPAI juga menyatakan bahwa pengaduan terkait bullying termasuk 3 kasus besar tertinggi dalam dunia pendidikan dalam setiap tahunnya. Tidak cukup sampai di situ. Penelitian pendidikan menunjukkan bahwa korban bullying mengalami penurunan prestasi akademik hingga 20% karena stres, rasa takut, dan hilangnya motivasi belajar. Artinya, bukan hanya menyakiti tubuh atau perasaan saja, tetapi juga dapat menghancurkan mental, menghancurkan masa depan. Namun, angka-angka itu baru terasa bermakna ketika kita melihat kasus nyata di lapangan. Teman-teman sekalian, beberapa waktu lalu ada sebuah video viral berdurasi 25 detik di sebuah aplikasi berbayar. Dalam video itu tampak seorang siswa mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan atau perundungan dari beberapa teman sekelasnya di dalam kamar mandi sekolah. Korban terlihat dipukul, diejek, sementara siswa lain hanya menonton tanpa berusaha melerai. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial P3A Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Luluk Kusuma Agung Aryati menuturkan dari 33 pelajar yang diperiksa, 4 diantaranya telah dimutasi ke sekolah lain. Keputusan ini diambil setelah melalui beberapa proses mediasi bersama orang tua, guru, dan pihak terkait. Tidak hanya itu, terbunuhnya siswa SMP di Grobogan, Jawa Tengah yang berinisial ABP diduga usai jadi korban bullying. Keluarganya menyebut ada 9 luka yang diderita korban. Ayah ABP, Sawindra 38 tahun, mengungkapkan adanya 9 luka di tubuh anaknya. Sawindra pun menceritakan awal mula peristiwa ini diketahui keluarga. Polisi mengungkap bahwa korban sempat terlibat 2 kali pertengkaran sebelum meninggal dunia. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Artanto, mengatakan korban berkelahi pada pagi dan siang hari. Perkelahian itu dilakukan dengan 2 anak yang berbeda. Pada pertarungan kedua, korban sempat jatuh dan kejang. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawanya tidak tertolong. Artanto mengungkapkan, saat ini polisi telah memeriksa beberapa saksi dan sampai saat ini kasus ini masih didalami. Kasus terbaru, publik dikejutkan oleh kasus seorang siswa SMP Negeri 19 Yater Serpong, Tangerang Selatan, Banten pada Oktober 2025 di Jawa Barat. MH berusia 13 tahun meninggal dunia usai dirawat sepekan di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Saat hendak jam istirahat, saat itu korban dipukul menggunakan bangku besi di bagian kepala. Setelah kejadian itu, pada Selasa 21 Oktober, korban mulai mengeluhkan rasa sakit yang ditimbulkan akibat kejadian tersebut. Pihak keluarga melakukan pendalaman. Keluarga korban mengaku sudah sering menerima bullying, mulai dari dipukul hingga ditendang. Kakak korban, Rizky, menyebutkan adiknya sempat dirawat di salah satu rumah sakit swasta yang ada di Kota Tangerang Selatan. Karena kondisinya semakin parah, kini adiknya telah dirujuk ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Ia menjadi korban kekerasan oleh teman-temannya sendiri. Teman-teman yang saya hormati, fakta-fakta ini mengajarkan kepada kita bahwa bullying bukanlah masalah yang kecil. Bullying adalah rantai kekerasan yang terus berulang, dan yang membuatnya berbahaya adalah banyaknya saksi yang memilih diam. Diam bukan berarti netral, diam berarti membiarkan kekerasan itu terjadi. Karena itu, kita membutuhkan keberanian moral untuk melawan perundungan. Izinkan saya menyampaikan 3 ajakan penting. Yang pertama, mari kita membangun kesadaran diri. Setiap kata
dan tindakan memiliki dampak. Jangan biarkan ejekan, hinaan, atau candaan berlebihan menjadi kebiasaan. Berilah kata-kata yang menguatkan, bukan yang merendahkan. Kita tidak pernah tahu seberapa dalam luka yang bisa ditinggalkan setiap kata-kata kasar yang kita ucapkan. Yang kedua, marilah kita menciptakan lingkungan sekolah yang aman. Jika kita melihat ada teman yang menjadi korban bullying, menjadi korban perundungan, jangan berpaling, jangan merekam, jangan menonton. Tetap dekati, dampingi, dan laporkan. Satu langkah kecil dari kita bisa menjadi penyelamat bagi seorang yang sedang terluka. Yang ketiga, marilah kita menjadi generasi yang berani berkata benar. Menghentikan bullying bukan hanya tugas guru atau pihak sekolah saja. Ini adalah tugas kita bersama sebagai manusia yang memiliki hati nurani. Jadilah suara bagi mereka yang tidak berani bersuara, dan jadilah pelindung bagi mereka yang merasa sendirian. Saudara-saudara sekalian, bayangkan jika sekolah kita menjadi tempat yang aman, bebas dari ejekan, bebas dari intimidasi. Bayangkan jika setiap siswa datang ke sekolah dengan rasa bahagia, bukan dengan rasa takut. Betapa indahnya dunia pendidikan kita, betapa berkembangnya potensi setiap anak bangsa. Dan ingatlah, menghentikan bullying bukan soal menjadi pahlawan. Ini soal menjadi manusia yang peduli, manusia yang berempati, dan manusia yang berani melakukan kebenaran. Mari kita bersama-sama mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman. Mari kita hentikan bullying, bukan esok, bukan nanti, tapi sekarang. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.